Halo Trusmi People, bertemu kembali dengan saya Ulfa. Di bahasan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengertian employer branding dan juga pentingnya employer branding. Saat ini kita akan membahas mengenai beberapa perusahaan yang telah menerapkan employer branding. Yuk, kita bahas. Saat kita membahas brand yang kuat, ada 3 aspek nih dalam sebuah brand tersebut. Yang pertama adalah rasional, dan yang kedua adalah emosional, dan yang ketiga adalah experiential. Kita akan merebranding sebuah perusahaan, yang kita harus tampilkan adalah sesuatu yang logis dari adanya perusahaan tersebut. Bisa kita angkat dari sejarahnya, kemudian kita juga bisa angkat dari kepemilikannya, prestasi dari perusahaan tersebut. Itu akan membuat perusahaan tersebut secara rasional layak untuk dimasuki, layak untuk menjadi tempat bekerja. Kemudian sisi kedua yang tadi saya sebutkan adalah dari sisi emosional. Dari sisi emosionalnya ini kita akan sangsa dari pengalaman internal, karyawan-karyawan internalnya, atau orang-orang yang secara belum pernah memasuki suatu perusahaan tersebut. Kita akan ciptakan sisi emosional. Dari mana biasanya sisi emosionalnya ini kita akan lihat dari value perusahaannya itu. Apakah value perusahaan tersebut cocok dengan value diri seseorang tersebut? Kalau misalnya cocok, berarti dia akan tertarik untuk masuk ke perusahaan itu. Tapi kalau misalnya value-nya kurang masuk, ketika dia bergabung tidak sesuai dengan culture perusahaannya, bisa jadi dia tidak akan bertahan lama atau dia tidak long term di perusahaan tersebut. Jadi yang kedua adalah sisi emosionalnya. Sekuat apa sih perusahaan ini mengambil bagian emosional dari setiap karyawan, memainkan peran emosional dari setiap karyawan. Bisa juga dari setiap kegiatan yang dimiliki oleh perusahaan itu juga bisa sih masuk ke sisi emosional ya. Ketika karyawan sedang mengalami duka cita, kemudian ada bentuk awareness dari perusahaan untuk memberikan karangan bunga atau dalam bentuk materi yang akan diberikan kepada karyawan, apa yang diinformasikan secara resmi untuk menyampaikan bela sungkawa atau duka cita tersebut, itu juga bisa masuk dalam sisi emosional dari karyawan. Ketika ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kemanusiaan dan perusahaan tersebut terlibat dalam kegiatan tersebut, itu juga akan memberikan impact baik atau juga memberikan citra positif kepada masyarakat atau kepada kandidat yang ingin apply di perusahaan itu. Dan yang ketiga adalah experiential. Experiential ini berkaitan dengan brand promise, sehingga brand promise ini harus ada kesesuaian dari apa yang terlihat, dari apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan, sehingga pengalaman dari customer, pengalaman dari kandidat yang ingin masuk ke suatu perusahaan itu akan tercipta dari sisi experiential ini. Oke, ketika kita juga membicarakan brand, tentunya ada hal yang terlintas nih dalam sebuah brand tersebut. Dalam case ini, dalam materi ini saya akan membahas 2 brand saja, yaitu yang pertama adalah mengenai Apple dan yang kedua mengenai Starbucks, minuman kopi atau kedai kopi ya secara keseluruhan. Oke, saat kita membicarakan mengenai Apple, tentunya yang terlintas dalam pikiran kita adalah produk yang inovatif, produk yang canggih, produk yang berbeda dari yang lainnya, dan produk yang mahal. Oke, nah selain hal tersebut, Apple juga terkenal dengan produknya iPhone, dan hidup kita katanya bagi pengguna mereka akan lebih mudah ketika kita memiliki semua produk dari iPhone. Atau produk Apple ini keuntungannya adalah dapat terintegrasi yang satu dengan yang lainnya. Misalnya kita menggunakan handphone Apple ya, menggunakan iPhone. Kemudian iPhone ini dapat tersambung, kita punya smartwatch, kemudian kita juga tersambung ke kita punya AirPod, kemudian kita juga bisa kesambung dengan menggunakan iPad. Jadinya saling terintegrasi yang satu dengan yang lainnya kan.
Apple ini juga produknya sedikit. Setiap setahun dia akan mengeluarkan produknya sekali. Jadi benar-benar sangat eksklusif dan dapat menjadi suatu momen yang ditunggu oleh pengguna setianya. Ya, jadi biasanya kan dia launching itu sekitaran bulan September setiap tahunnya. Dan pada saat launching ini orang bisa sangat mengantri di gerainya karena antusias untuk menyambut produk baru dari Apple tersebut. Kemudian juga karena produknya akan launching 1 tahun sekali, maka akan memaksimalkan juga dari peran developer atau dari peran orang IT untuk mendevelop produk, sehingga produk yang muncul di tahun-tahun berikutnya ini lebih baik dari versi sebelumnya. Apapun yang dilakukan Apple biasanya akan ditiru oleh brand yang lain. Misalnya dari sisi desainnya yang kotak atau kameranya yang boba. Nah, hal ini itu dapat dilihat dari experience. Itu akan memunculkan experience dari pelanggan lain. Walaupun dia belum bisa atau dia tidak mau membeli iPhone, setidaknya experience penggunaan iPhone-nya itu dapat terasa ketika membeli produk tersebut. Dari iklannya Apple yang dinilai itu dapat mengambil sisi emosional dari setiap penontonnya. Iklan itu cakep-cakep banget, bagus-bagus banget untuk iklannya. Nah, untuk iklannya tidak saya tampilkan di sini, tapi terus people dapat melihat iklannya dari YouTube Apple-nya langsung ya. Nah, untuk brand yang kedua yang ingin saya bicarakan yaitu Starbucks. Siapa sih yang nggak tahu Starbucks? Siapa sih yang nggak tahu kopi atau kedai kopi yang terkenal di seluruh dunia ini? Ya, jadi sebelumnya di tahun 1971 Starbucks itu adalah sebuah toko atau sebuah kedai yang dia menjual biji kopi, kemudian juga menjual daun teh dan rempah-rempah. Itu berada di Seattle, Amerika Serikat tahun 1971. Starbucks masuk ke Indonesia itu tahun 2001. Kemudian Starbucks adalah salah satu gerai yang elit dan mendunia. Keunikan dari Starbucks ini yaitu dari servisnya, cara servisnya, yaitu ketika barista ini menyeduh kopi, kemudian menyajikannya kepada pelanggannya, biasanya mereka akan memanggil nama pelanggannya dan menuliskan, biasanya ada pesan-pesan khusus di cup kopinya tersebut ya. Nah, hal itu yang membuat berbeda, membuat image atau membuat kesan yang berbeda ketika orang mengunjungi Starbucks. Bahkan pertama kali ketika orang tersebut pertama kali datang ke gerainya Starbucks. Kemudian hal yang unik lainnya dari Starbucks ini adalah bagaimana seorang barista ini juga mengingat resep dari setiap pelanggan yang hadir. Ya tentunya juga pelanggan-pelanggan yang sering datang ke sana ya. Ketika kita sudah berpuluh kali atau bisa beratus kali datang ke gerai tersebut, seorang barista ini dia tentunya sudah mengetahui resep atau takaran kopi dari si pelanggan A ini misalnya begitu. Dan ini tidak dimiliki atau jarang sekali dimiliki oleh kedai kopi yang lain. Selain itu, gerai Starbucks juga tidak hanya tempat untuk membeli kopi saja, tapi juga tempat untuk bercengkrama, kemudian tempat untuk bekerja atau hanya sekedar melepas penat setelah sepulang dari bekerja atau saat kita punya masalah ya. Karena bau kopi yang menenangkan itu tentunya juga akan membuat kita rileks dan bisa kita membuat refresh kembali untuk melakukan aktivitas. Jadi kesannya ketika kita membeli kopi ini tidak hanya sebuah belanjaan yang kita beli kemudian kita bawa pulang, tetapi lebih dari itu, mengenai experience-nya, kemudian juga mengenai rasa atau dari sajian kopi tersebut. Itulah yang disebut heart and soul-nya dari Starbucks. Oke, terus people, setelah melihat dua brand tersebut, sepertinya sudah mulai tergambar ya bagaimana proses atau bagaimana kesan brand-brand tersebut dalam yang tercipta dalam ingatan setiap customernya. Itu dia penjelasan mengenai brand yang ada di beberapa brand yang lain. Di bahasan terakhir nanti saya akan menjelaskan proses terciptanya sebuah branding di perusahaan. Nantikan materi terakhir untuk minggu depan ya. Terima kasih sudah menonton. See you.